Channel. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di commodity kali ini guys. Kayaknya ada news ya, nggak tahu news coplos claim atau semacamnya. Oke, kita melihat di sini sudah ada dua order block di bawah, kemudian satu order block di atas. Ini OP, ini OP ya. Mana yang strong gitu aja. Masalahnya di sini juga ada sinyal untuk long posisi gitu, sehingga in reason kenapa buy ngebuy memang lagi pas gitu. Kemudian kalau kita memaksa untuk selling, memang terkadang sellingnya open posisinya kita kadang bener juga gitu, tapi more than that itu lebih ke arah salah posisi, itu kebanyakan seperti itu. Makanya I trust my indikator ya, saya percaya dengan indikator saya, walaupun terkadang memang kadang salah gitu ya. Artinya salah itu ya kita sudah sell ya, kayak di posisi yang di harga ini ya, kita sudah selling di sini, ternyata harga naik terus dia ngebuy, ya sudah gitu loh. Ya mau gimana lagi, dia ngebuynya di atas juga, jadi masih minus gitu kan, posisinya otomatis minus kan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini guys, ini jangan dikira ini buy-nya di bawah, enggak, ini buy-nya bukan di sini tapi di sini buy-nya. Sesuai dengan garisnya ini, dia nge-buy-nya di situ. Kenapa? Karena emang dia nge-sell-nya pun di sini, sama seperti ini dia nge-sell-nya juga harga di sini. Sehingga kita masih bisa sell di harga kisaran ini. Kan lumayan juga dalam 3 menit loh ya. Nah, ini sama. Ini aku sell di sini sudah ya. Aku sudah sell di harga ini. Ternyata beberapa tinggal profit cuman beberapa poin saja naik dia. Ya mau enggak mau harus aku lock posisi kan, harus ngebuy gitu. Ngebuy kok ternyata setelah ada seperti ini dia keluarin sell, ya sudah. Kita selling ikutin price gitu. Efeknya ya lumayan dalam sih, itu lumayan dalam. Nah, kayak gini. Oke, sekarang dia keluar dah selling ini. Nah, ini kalau dia sudah keluar sell buy sell, dia sudah keluar gini, dia akan steady guys, dia tidak akan berubah. Istilahnya dia tidak akan repaint, itu enggak repaint gitu loh. Makanya kita bisa buy sell berdasarkan ini. Kalau nanti kita ngebuy lagi gimana? Ya kalau mau ngebuy ya otomatis di sini di atas harga higher saat ini lebih locking posisi yang paling cocok kalau menurut saya di situ. Gitu, oke. Makanya kita lihat aja perkembangannya. Sekarang dia sell. Kalau nanti dia ternyata ada indikasi candlestick, langsung dia udah langsung berubah lagi. Saya mau nge-sell ini. Ternyata sudah berubah seperti ini, ya sudahlah. Oke, ya kayak gitu, ini indikator itu seperti itu gitu. Nah, nanti dia akan mati. Nanti kalau kita refresh kebanyakan nanti dia akan hilang. Akan mengikuti ini, akan hilang mengikuti price yang ada di sini. Kenapa? Karena emang trennya lagi ngebuy kan dia. Gitu. Jadi ya jangan heran kalau nanti dia akan mengikuti seperti itu. Oke, lagi ngebuy ini sementara. Kita melihat dulu opsi kedepannya 3325. Terus kita mau lockingnya ya otomatis di bawahnya dong ya. Sini kita nge-lock ya di 24 gitu ya. Nah, namanya juga 3 menit, atau di sini di order block gitu ya, 3323, enggak tahu apa. Atau tunggu saja nanti sampai XAUUSD memberikan sinyal untuk short gitu. Terus kalau tidak ada short gimana? Ya sudah gitu loh ya, enggak usah kita ini ya, kita harus ngebuy gitu, karena emang entry-nya juga dia posisinya buy kan. Nah kan dia turun, kita lihat aja nanti kalau dia nge-sell, mungkin saya akan nambah, akan nyoba opsi sell juga gitu. Oke, jadi kayak gitu. Sehingga ya ini saya tidak tahu ya bagaimana dengan indikator yang ada di pasaran sana, katakanlah yang dijual dengan yang kan banyak juga yang trading view yang berbayar kan gitu. Kalau kita membeli sesuatu kayak kucing dalam karung ya, kita akan berspekulasi, mungkin akan buang-buang duit atau semacamnya lah itu. Ya, tapi kalau kita sudah tahu ciri khasnya seperti ini ya kan, ciri khasnya indikatornya seperti ini ya, enak gitu loh, kita opsi buy sell-nya nanti enak. Oh, ini kok berubah 1 menit.
Harusnya ini tadi di 3 menit sebentar. Nah ini 3 menit masih belum ada perubahan ya. Nah di sini 3 menitnya. Oke, saya nggak tahu apakah 1 menitnya juga tadi masih tetap masih ngebay. Oke, ini 1 menit biar lebih enak kita open di 1 menit ya, nanti biar paham bagaimana sih cara indikator ini bermain itu. Oke, jadi ikuti saja, indikator bilang buy kita nge-buy, indikator bilang sell kita nge-sell, gitu aja, cukup itu sudah. Nah ini saya tunjukkan yang di 1 menit ya kan, nanti perlakuannya nanti akan sama dengan yang di TF lebih tinggi, sama persis, tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang ada di 1 menit ini. Cara dia bermain juga sama seperti yang di 1 menit ini ya. 1 menit ini seperti ini, nanti bisa bayangkan kan di mana jadi naik ini kelihatannya. Oke bentar, aku nge-buy dulu lah. Oke, aku nge-buy ya di 22 aku untuk lock yang posisinya. Ya, lock yang posisinya aku tempatkan di sini. Ya, di real account-nya aku tempatkan di situ karena emang akunku ndak aku konekkan dengan TradingView, jadi ya semacamnya enak seperti itu. Oke, nah, kita akan terus melihat arah dan pergerakannya. Kalau salah ya sudah kena locking posisi, tapi nanti kalau dia nge-sell aku akan nambah sell juga sama, walaupun sudah kena lock posisi enggak apa-apa, nanti akan nambah sell karena memang indikator itu masih menyatakan untuk bisa selling kan gitu. Oke, kita lihat di 3 menit masih buy. Alasan kenapa saya buy ya karena memang di 1 dan 3 menit itu sama-sama nge-buy, jadi ya kita aku opennya sama gitu. Kita lihat potensinya apakah akan strong ya, 3327, apakah akan naik, target di atas di berapa, 3346 atau semacamnya lah ya. 3327, 3332 mungkin oke lah ya. Strong high, tembus strong high ini, tembus di 3330 saya kira nanti akan ke waduh clear ya, 33 bisa kita 3376 gitu loh, karena cuaca cerah di atas, tidak ada penghalang sama sekali ya kan. Nah ini dia. Oke, dia terus naik ya. Oke ya, hopefully dia akan terus terbang gitu loh. Emang ya indikatornya bilang long ya sudah, kita ikutin saja, enggak apa-apa gitu. Cuman kelemahan kita pakai 1 menit tentu saja akan sering buy sell kayak gini ya. Ini apa ini, kayak gini ya, buy sell akan sering, nanti akan sering kita jumpai seperti itu, buy sell gitu ya, cukup sering nanti akan kita jumpai seperti ini. Oke, buy sell gitu ya. Ya ini ya tuh. Oke, enggak apa-apa, ini masih buy. Oke, nah, kalau teman-teman punya akun besar mungkin pakai indikator ini cocok lah ya. Itu pakai indikator ini saya kira ya lumayan lah, bisa menghasilkan cukup lumayan juga. Jadi kita punya ini apa ya, punya pegangan itu loh, kapan buy sell-nya kita punya pegangan. Kalau belum ada keluar indikator untuk nge-buy ya sudah kayak gini, kita masih terus turun seperti ini ya sudah, kita jangan maksa untuk buy. Misalnya di sinilah gitu, karena ini belum keluar gitu. Kalau dia sudah keluar ya sudah, nantinya kalau salah gimana kan, nanti akan keluar sinyal short juga di sini ya, short bila harganya memang benar-benar turunan gitu kan, keluar sinyal short juga nanti ya, kita ikuti saja short ya, kita tinggal sell lagi gitu aja. Kita punya berarti kita punya buy, kita punya sell kan gitu. Jadi caranya seperti itu, simpelnya seperti itu. Kayak ini juga gitu kan. Ini sementara masih terus long ini, nggak tahu sampai setinggi apa. Memang indikatornya bilang long gitu. Ya kita ikutin saja lah.
Toh kita juga bukan bukan apa, lumayan sudah profit guys. Saya buy di 27 tadi sudah profit sebetulnya. Oke lah, enggak tahu kan, karena emang aku locking posisi di 22, mau naik mau turun terserah. Bodoh amat ya kan. Itu. Oke, sesimpel itu teman-teman untuk memakai indikator ini. Biar tahu bagaimana pemakaiannya. Oke, saya tunjukkan lagi. Ini masih selling, sepertinya akan selling. Kita juga tidak tahu apakah benar-benar akan turun jauh atau bagaimana. Ya, kalau ada news misalnya terus dia jatuh, ya sudah. Berarti memang kita lagi tidak cuan kan gitu. Kena locking posisi, itu enggak apa-apa. Itu ya. Yang penting nanti ini salah satu cara untuk membuka lock posisi ya di sini. Pakai 3 menit lebih enak. Saya biasanya 1 menit 3 menit antara itu. Ya, ini lebih enak juga di sini. Di sini lebih smooth gitu lah pergerakannya, tapi ya sama sebetulnya sama. Gitu. Ini kayak gini 3 menit. Ya dia jangan dikira kita akan dapat harga buy di sini untuk harga sellnya di sini, enggak. Harga yang aslinya di sini nih, di bawah ini kita sellnya di sini. Nah, jadi ketika dia bermain di sini dia belum keluar sinyal buy, itu baru kemudian setelah dia benar-benar ini, nah ini dia keluar sinyal buy di sini. Ya kan? Sinyal buy. Turun dikit kita buy, sama-sama nge-buy. Ya, di sini ada sell, kita ikutin buy di harga ini. Kan locking posisi ini. Ya, ada locking posisi di sini. Terus dia keluarin sell, ya sudah kita nge-sell. Penurunannya ini pasti akan bisa menutup kerugian yang ada di sini. Itu pasti akan bisa tertutup. Nggak usah khawatir gitu loh. Nah, ini sekarang naiknya ini bisa kita ambil cuannya juga di sini. Kenaikan ini. Ya, kita bisa ngambil cuannya. Lumayan 39 320 kita misal kita buy di 320. Close di 3226, 3326 sudah lumayan. Oke, berubah belum? 1 menit. Sell. Oh, belum. Ah, ini dia, ya kan? Ya, berubah sell. Oke lah. Oh, ya kan? Ya seperti itu indikator ini, dia tidak akan repaint. Makanya tapi kalau sudah seperti ini biasanya, nah kalau saya refresh tuh kadang ini hilang. Coba kita lihat tuh refresh hilang enggak gitu loh. Karena dia mengambil tren yang terakhir dan awal tadi. Oh, ternyata masih ada guys. Biasanya hilang ya. Apa karena saya panjer agak lama itu ya, saya enggak tahu juga. Oke, jadi jangan mengesampingkan yang 1 menit, karena 1 menit kan awal ya, starting point itu dia bisa malah bisa semakin dalam atau bahkan juga semakin tinggi ya, semakin tinggi gitu loh, kayak gini ya, dia bisa juga semakin tinggi ya, gini juga dia bisa semakin dalam nanti. Itu aja, emang kekhawatirannya di situ pasti ada. Oke. Saya locking posisi aja dah. Bentar. Oke, ada locking posisi sekaligus nambah sell. Jadi saya punya 2 sell, 1 buy. Oke. Untuk kelanjutan serinya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Ada buy di sini, kemudian sell di harga ini. Kalau plus 2 sell, jadi 1 buy, 2 sell saya punya. Ya, kalau dia turun setidaknya salah satu sell ini bisa nutup untuk kerugian kita punya locking posisi. Itu salah satu plan yang seperti itu ya kan. Sekali lagi jangan mengesampingkan ya, meremehkan 1 menit gitu loh, karena dari 1 menit malah bisa semakin dalam juga gitu. Kita enggak tahu juga akan sedalam apa gitu, yang karena memang sudah ada ini juga sudah keluar fair value gap juga, pemantiknya sudah ada, ini bahaya ini gitu loh, bahaya. Makanya kenapa saya nambah sell ya, karena ada FPG itu, dia sudah keluar FPG-nya, dia sebagai penguat FPG ini. Oke, FPG ini sebagai strongest apa ya, sebagai penguat lah itu. Ya, pemantiknya di situ di FPG itu, baru kemudian nanti ada mungkin COC lah ya. Itu cuma apa buy sell-nya ini, baru kemudian pemantiknya di situ. Kayaknya nutup gap di 3314, siapa tahu ya.
Setelah ini turun, kalau dia turun dalam ya mungkin akan bisa nutup gap di 3314. Karena di 3314 dia masih ada gap yang belum ditutup. Oke, sehingga apa? Possibility untuk ke 3314 saya kira lebih tinggi ini ya. Itu. Oke ya, jangan ini ya terus turun dia. Jangan meremehkan di ini 1 menit juga, 1 menit ini pengaruh juga. Itu gapnya saya lihatkan di 5 menit. Oke, 5 menitnya apa ini? Sell dia. Mana 3314? Nah, ini dia. Ya, dia ada gap di sini kan, 3314. Targetnya ya di situ. Di 5 menit dia sudah confirm, tapi biasanya di 3 menit cering, sudah. Itu ya. Oke. Sudah keluar 3325. Itu artinya memang dia selnya di 3325. Jadi ketika harga price tadi naik ya kan, baru keluar ketika harga turun di 3325 dia baru keluar untuk sellingnya. Itu oke, saya targetkan di 3314 guys. Siapa tahu price akan bisa ke 3314 untuk kemudian kita bisa tutup gap. Baru kemudian kalau mau naik yes silahkan kita ikuti aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Kita lihat tren terakhir di M15 nya. Masih buying. Apa ini? Masih buying ternyata guys. 3327. Wah, enggak sama ini. Oke lah. Oke, tinggal atau 1 menitnya nanti jadi turun apa enggak, kita ikuti aja lah 1 menitnya. Have a nice day ya, bye.